Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jenis metabolisme yang berikutnya, yaitu anabolisme ya. Jadi anabolisme itu merupakan penyusunan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks ya. Salah satu contoh dari anabolisme yaitu fotosintesis, yang mana reaksi fotosintesis membutuhkan CO2, H2O, dan menghasilkan C6H12O6 dan oksigen. Nah, CO2 di sini ya, itu adalah molekul sederhananya karena dia memiliki satu atom karbon, dan molekul kompleksnya adalah C6H12O6 yang memiliki 6 atom karbon dari sederhana menuju kompleks. Meskipun reaksi fotosintesis ini terlihat sederhana, tetapi yang terjadi sebenarnya itu tidak sesederhana itu ya. Reaksinya panjang dan cukup kompleks. Nah, sebelum kita bahas tentang reaksi fotosintesis lebih detail, kita akan membahas tempat terjadinya fotosintesis, yaitu di kloroplas. Nah, kloroplas ini sama seperti mitokondria ya. Dia memiliki membran rangkap ya, lalu juga memiliki DNA-nya sendiri dan ribosomnya sendiri. Nah, reaksi fotosintesis pada kloroplas terjadi di dua tempat, yaitu di tilakoid ya, yaitu tempat terjadinya reaksi terang, dan juga stroma ya, tempat terjadinya reaksi gelap. Jadi tilakoid itu adalah tumpukan-tumpukan membran ya yang membentuk lempeng-lempeng seperti ini. Satu lempengnya disebut dengan tilakoid, sedangkan kalau tumpukannya nanti disebut dengan grana. Sedangkan stroma itu adalah cairan yang berada di membran dalam ya. Kalau di mitokondria mungkin disebut sebagai matriks. Yang kedua yaitu kaitannya dengan cahaya ya, sebagai sumber energi untuk fotosintesis. Nah, cahaya yang kita lihat atau yang kita amati sehari-hari itu adalah tidak berwarna. Nyatanya di dalam cahaya tampak itu ya terdapat beragam spektrum warna yang kita singkat atau kita kenal dengan Mejikuhibiniu. Merah, jingga, kuning, biru, nila, dan ungu ya. Nah, dari beragam cahaya tampak ini tidak semuanya dimanfaatkan energinya untuk fotosintesis. Nah, tanaman atau daun yang biasa kita lihat berwarna kuning ataupun hijau ya, itu sebenarnya adalah cahaya yang dipantulkan oleh daun. Dengan kata lain ya, cahaya tersebut tidak digunakan oleh tumbuhan. Tuh. Nah, tumbuhan ya atau klorofil menangkap cahaya berupa partikel yang tidak bermassa yang disebut foton. Foton-foton inilah yang memiliki energi ya. Foton-foton ini memiliki energi, dan energi pada foton inilah yang nanti akan ditangkap oleh kloroplas. Nah, sebenarnya untuk pigmen fotosintesis itu tidak hanya klorofil, tapi ada juga pigmen warna lain seperti karoten ya, warna orange atau jingga. Ada antosianin, ini warna ungu. Lalu xanthofil, ini keemasan atau coklat ya. Dan ada vicosianin, ini warna biru.
Nah, pigmen-pigmen warna ini juga dapat digunakan untuk fotosintesis. Hanya saja panjang gelombang atau jenis cahaya tampak yang ditangkap itu berbeda. Di sini kita bisa lihat teman-teman ya, ada grafik dari beberapa jenis pigmen fotosintetik ya. Untuk klorofil A dan klorofil B ya. Kenapa warna ini berwarna hijau ya? Pigmen ini berwarna hijau karena baik klorofil A dan klorofil B itu tidak mampu dengan maksimal menangkap cahaya berwarna kuning dan hijau ya. Bisa dilihat nih di grafik yang ini ya, warna hijau dan hijau. Ini adalah klorofil A dan B. Lalu untuk karoten dia berwarna oranye ya, karena dia hanya mampu bisa menangkap panjang gelombang sampai dengan 500 nanometer ya. Selebihnya 500 sampai 700 itu tidak bisa ditangkap. Oleh sebab itu ya, warna dari pigmen karoten ini ya, itu dia cenderung warna kuning hingga kemerahan, atau ya kalau kita campur warnanya jingga. Lalu ada phycoerythrin warna merah. Nah, di sini phycoerythrin hanya bisa menangkap cahaya dengan panjang gelombang 400 sampai 600 ya, yang ini nih. Nah, dia tidak bisa menangkap cahaya warna merah. Makanya phycoerythrin ya dapat diamati berwarna merah. Begitu juga dengan phycocyanin ya, warna biru ya, dia tidak bisa menangkap pigmen dengan warna biru ya, yang sampai dengan 400 nanometer. Selebihnya dia bisa. Jadi konsepnya seperti itu ya, untuk mengapa daun atau bagian tumbuhan yang lain memiliki warna tertentu. Karena warna-warna tersebut tidak dapat ditangkap ya oleh pigmen yang ada di dalam selnya. Nah, untuk percobaan efektivitas klorofil dalam menangkap cahaya tampak ini dibuktikan oleh percobaan Engelmann. Ya, dia menembakkan cahaya tampak ke dalam prisma. Nah, prisma ini akan merefraksikan cahaya tampak ini berdasarkan warnanya ya, Meiji Kuhibinio tadi, dan diarahkan ke dalam wadah yang berisi alga ya. Alganya Spirogyra ya, biasanya alga filamen ya atau Cladopora. Nah, lalu di dalam cairan atau wadah yang berisi alga tadi juga berisi bakteri aerobik. Bakteri aerobik berarti bakteri yang membutuhkan oksigen ya. Butuh oksigen. Nah, setelah dibiarkan beberapa saat, ternyata bakteri-bakteri ini tersebar dengan pola tertentu ya. Pada bagian sini dan di sini itu cenderung lebih banyak dibandingkan yang di bagian tengah. Ya, mengapa demikian? Ya tadi, bakteri aerobik itu dia butuh oksigen. Nah, berarti dia akan banyak berkumpul pada daerah yang banyak oksigennya. Nah, oksigen merupakan produk dari fotosintesis. Berarti daerah yang diarsir hijau ini ya, itu adalah daerah yang lebih optimal proses fotosintesisnya, yaitu daerah yang mendapatkan cahaya biru dan merah. Di sini kita bisa simpulkan bahwa ya, untuk fotosintesis terutama untuk pigmen klorofil, cahaya yang paling optimal itu adalah cahaya warna biru dan cahaya warna merah. Nah, berikutnya adalah tahapan fotosintesis. Fotosintesis terdiri dua tahapan, light dependent reaction atau disebut juga dengan reaksi terang, dan Calvin cycle ya atau reaksi gelap. Nah, reaksi terang terjadi di telakoid ya, membutuhkan air ya, seperti namanya reaksi terang, dia juga membutuhkan cahaya.
Dan produk yang dihasilkan adalah ATP, NADPH, dan oksigen. Sedangkan reaksi gelap terjadi di stroma, ya. Dia membutuhkan produk dari reaksi terang yaitu ATP dan NADPH dan juga CO2 dari atmosfer. Dan produk akhirnya adalah gula. Jadi sebenarnya gula inilah atau glukosa yang menjadi tujuan utama dari fotosintesis ya, bukan oksigen. Oksigen itu hanya produk sampingan saja. Berikutnya adalah reaksi terang ya. Jadi reaksi terang berlangsung di tilakoid. Gambar di sini ya, ini menunjukkan struktur dari salah satu tilakoid ya, tersusun dari membran-membran. Nah, di dalam membran ini kita bisa menemukan beberapa jenis protein ya. Nah, salah satu protein yang terdapat di membran tilakoid dan nantinya juga berperan dalam proses fotosintesis itu nanti kita kenal dengan fotosistem ya, atau kompleks protein membran yang berisi klorofil yang berguna untuk menangkap foton atau energi cahaya matahari. Nah, untuk fotosistem yang terdapat di tilakoid ini ada dua, ada fotosistem 1 dan fotosistem 2 ya, fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, di fotosistem 1 dia menangkap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan kalau di fotosistem 2 dia menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Nah, berikutnya reaksi terang ini sebenarnya kalau secara proses itu berkebalikan ya dengan transfer elektron ya. Elektron di respirasi aerob. Jadi kalau di reaksi terang sumber elektron itu berasal dari air ya yang dipecah, dan nantinya penerima terakhirnya itu adalah NADP plus ya, yang nanti akan membentuk NADPH. Sedangkan kalau di transfer elektron ya, donor elektronnya itu adalah NADH atau FADH ya. Nah, untuk akseptor elektronnya itu adalah oksigen yang nantinya akan membentuk H2O. Jadi secara proses kebalikan ya dari transfer elektron. Ya, langsung saja kita bahas. Untuk prosesnya, jadi tahap pertama itu adalah elektron yang akan dipakai pada proses fotofosforilasi, istilahnya itu berasal dari air. Air mengalami proses fotolisis. Fotolisis itu artinya pemecahan air yang akan menghasilkan 2H+, lalu 2 elektron dan setengah oksigen. Nah, elektron inilah yang nantinya akan dioper-oper ya pada protein yang ada di membran tilakoid. Jadi tahap pertama, elektron yang sudah didapat dari hasil fotolisis tadi ya itu belum berenergi. Nah, tugas dari fotosistem 2 itu akan menangkap cahaya, energi cahaya matahari, lalu akan dikumpulkan ke pusat reaksi dan akan diberikan ke elektron. Nah, elektron yang berenergi ini akan mengalami eksitasi atau terangkat. Nah, setelah itu elektronnya akan berpindah dari fotosistem ke protein lain yang disebut dengan Peki atau plastoquinone, lalu ke sitokrom B kompleks. Nah, di proses ini itu ada ion H+ yang masuk ya. Ion H+ yang masuk. Nah, berikutnya ion H+ yang masuk ini nanti akan dikeluarkan kembali dengan bantuan protein ATP sintetase ya. Ini prinsipnya sama seperti di transfer elektron. Ketika H+ dikeluarkan, maka akan ada ATP yang terbentuk. Nah, elektron tadi ya yang sudah melewati plastoquinone, sitokrom B kompleks, ini energinya sudah
dipakai untuk memasukkan H+ tadi. Nah, jadi si elektronnya menjadi tidak berenergi lagi. Lanjut di fotosistem 2 ya. Elektron akan mengalami proses yang sama. Maaf. Fotosistem 1, elektron akan mengalami proses yang sama seperti di fotosistem 2. Dia akan diberikan energi ya dari cahaya matahari. Dan terakhir, elektron ini akan dilanjutkan ke protein Fd atau ferredopsin. Dan terakhir diberikan ke NADP plus reduktase. Elektron di sini akan bereaksi dengan NADP plus H plus sehingga membentuk NADPH. Jadi produk reaksi terang itu sudah semua ya, tadi ATP dan NADPH. Nah, untuk proses di reaksi terang ini ada dua mekanisme. Itu kita kenal dengan fotofosforilasi siklik dan non siklik ya. Nah, yang membedakan apa? Kalau di fotofosforilasi siklik itu artinya berputar, dia hanya melibatkan fotosistem 1 saja. Dan goalsnya atau tujuannya hanya menghasilkan ATP saja. Ya, nanti ketika di reaksi terap, kebutuhan ATP ini akan lebih banyak dibandingkan dengan NADH. Sedangkan kalau dia melalui fotofosforilasi non-siklik, itu hanya menghasilkan 1 ATP dan 1 NADPH. Jadi kebutuhan di reaksi gelap lebih banyak ATP-nya dibandingkan NADPH, tapi produknya dalam reaksi terang ini ya satu-satu ya sama. Oleh sebab itu butuh fotofosforilasi siklik untuk mengakomodir ATP yang lebih banyak. Seperti itu. Kalau fotofosforilasi non siklik itu seperti apa yang sudah dipelajari sebelumnya, ya dia melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, setelah ATP dan NADPH dihasilkan, berikutnya ATP dan NADPH akan ditransfer ke stroma untuk diproses dalam reaksi gelap. Nah, di sini reaksi gelap itu terdiri dari 3 tahapan ya. Fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Tahapan pertama yaitu fiksasi. Di sini CO2 dari atmosfer itu akan diikat oleh RuBP atau ribulosa 1,5 bifosfat membentuk senyawa yang beratom karbon 6. Tapi senyawa ini langsung terpecah ya menjadi 3 fosfogliserat. Nah, proses pengikatan tadi dia membutuhkan enzim yang namanya RuBP karboksilase atau Rubisco. Nah, setelah terbentuk PGA, berikutnya peran ATP dan NADPH di sini ya. ATP akan memberikan satu fosfatnya ke PGA sehingga membentuk BPGA atau 1,3 bifosfogliserat, dan NADH akan memberikan 1 H-nya ya. Sehingga 1,3 bifosfogliserat tadi akan terbentuk menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Jadi tahap reduksi adalah lebih ke NADH yang memberikan H+-nya. Nah, gliseraldehid 3 fosfatnya adalah prekursor atau bahan baku untuk membentuk glukosa nantinya atau jenis gula yang lain. Tuh. Nah, dalam tahapan ini ya tidak semua G3P yang akan diubah atau di-convert menjadi glukosa, tetapi ada juga yang nantinya diubah kembali untuk membentuk RuBP. Nah, tahapan ini disebut dengan regenerasi ya. Jadi supaya siklus Calvin atau reaksi gelap ini dapat berlangsung terus-menerus ya. Dan untuk bisa membentuk 1 molekul glukosa itu dibutuhkan 6 kali
siklus Calvin ya, karena ya seperti kita ketahui tadi untuk satu kali proses itu hanya mengikat satu CO2, sedangkan glukosa itu memiliki 6 karbon ya, C6H12O6. Oleh sebab itu butuh 6 kali siklus dalam reaksi gelap ini. Lalu yang terakhir adalah tipe-tipe fotosintesis. Untuk tumbuhan terdapat 3 jenis atau 3 pola fotosintesis. Yang pertama ada C3, lalu C4, dan CAM. Untuk C3, kenapa disebut dengan tumbuhan C3? Karena senyawa yang pertama kali setelah proses fiksasi ya, senyawa yang pertama kali terbentuk itu adalah senyawa dengan atom karbon 3, yaitu PGA. Ya, dia memiliki 3 karbon. Oleh sebab itu disebut dengan tumbuhan C3. Lalu untuk C4 ya, proses fiksasinya berlangsung 2 kali ya. Untuk proses fiksasi yang pertama, senyawa karbon yang pertama kali terbentuk itu dia memiliki jumlah atom karbon sebanyak 4 ya, yaitu oksaloasetat. Sama halnya juga dengan di tumbuhan CAM ya, dia memiliki 4 karbon. Jadi tumbuhan C3 ini adalah tumbuhan yang paling umum kita jumpai ya, paling banyak. Nah, sayangnya pada tumbuhan C3 ini enzim yang pertama kali mengikat CO2 ya, atau enzim Rubisco itu masih mampu mengikat senyawa oksigen. Jadi selain mengikat CO2, dia juga mengikat oksigen. Dan apabila mengikat oksigen, itu akan merugikan si tumbuhan karena tidak akan terbentuk glukosa pada akhirnya. Peristiwa itu disebut dengan fotorespirasi. Ya, jadi fotosintesis tetapi yang mengikat oksigen. Nah, ini sangat merugikan. Oleh sebab itu, tumbuhan ada yang berevolusi merubah pola fotosintesisnya menjadi tumbuhan C4. Nah, jadi pada tumbuhan C4 ini proses fiksasi berlangsung 2 kali. Yang pertama dilakukan oleh PEP ya, dengan bantuan enzim PEP karboksilase. PEP karboksilase ini memiliki kemampuan untuk mengikat CO2 lebih tinggi dibandingkan dengan RUBP. Seperti itu. Lalu setelah proses fiksasi yang pertama ya, nanti CO2 akan dilepas ke tempat yang berbeda ya, di seludang pembuluh. Nah, di sana ya CO2 baru diikat oleh RUBP. Jadi proses pengikatan CO2-nya berlangsung 2 kali. Sedangkan pada CAM itu polanya sama dengan C4, yang membedakan adalah proses pembukaan stomata atau proses fiksasi CO2-nya yang berlangsung pada malam hari ya. Berlangsung pada malam hari. Kenapa? Karena biasanya tumbuhan CAM ini itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang hidup di lingkungan yang sedikit air, di gurun. Nah, supaya meminimalisir hilangnya banyak air, oleh sebab itu tumbuhan CAM ini ngebuka stomatanya di malam hari. Tuh, karena di siang hari terlalu panas. Nanti baru CO2-nya diikat sama disimpan terlebih dahulu. Pengikatan pertama oleh PEP ya, enzim PEP karboksilase. Setelah itu baru diteruskan untuk pengikatan yang kedua oleh RUBP karboksilase atau Rubisco. Nah, proses yang terjadi pada C4 dan CAM ini itu akan meminimalkan terjadinya fotorespirasi sehingga fotosintesisnya berlangsung jauh lebih efektif. Ya, mungkin itu saja untuk pembahasan tentang anabolisme khususnya fotosintesis. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.